Oke guys, Alekin di sini. Apa kabar kalian semua para rebahaners yang pernah ngehalu punya kekuatan super kayak di film-film gitu? Udah pada bangun belum nih dari mimpinya? Karena hari ini gue akan menjelaskan tentang rangkuman film pahlawan super berjudul We Can Be Heroes. Disutradarai oleh Robert Rodriguez yang dijadikan sequel berdiri sendiri dari film petualangan Shark Boy and Lava Girl. Kalian pernah nonton gak nih? Film ini dirilis pada tahun 2020 yang menceritakan tentang anak dari para superhero yang harus ngebantuin ortu mereka yang superhero itu untuk menyelamatkan bumi dari serangan alien. Tapi gimana jadinya kalau ortu mereka yang superhero itu malah justru ditangkap oleh para alien? Emang mereka bisa gitu? Secara mereka kan masih bocil ingusan yang masih doyan nobar kokomelon. Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis, jangan di skip-skip ya. Karena bakalan ada plot twist yang ternyata ada rencana besar untuk ngehadang anak-anak super ini. Waduh, apa tuh? Tapi peringatan, video ini mengandung full spoiler, hati-hati, silakan ambil camilan buat posisi rebahan, and welcome to upload Alekin Plot. Suatu hari ada dua pahlawan yang lagi terbang di langit. Yang satu namanya Tekno dan yang satu lagi namanya Miracle Guy yang memakai kostum biru bertulis H, singkatan dari Heroics. Mereka berdua lagi mau benerin masalah satelit yang ada di luar angkasa guys. Pas si Miracle Guy udah sampai di luar angkasa, dia malah nemuin sesuatu yang lebih aneh daripada satelit rusak. Ternyata ada seonggok pesawat luar angkasa asing berwarna ungu mendekati ke arah bumi guys. Si H ini pahlawan super, jadi ya nggak panik-panik ajaib ngeliat pesawat gituan doang mah. Dia malah ambil tongsis plus HP-nya dan malah ngajak si pesawat asing itu selfie buat dimasukin ke Instagramnya. Belum sempat dia ngedit dan ngasih filter glowing, tapi lah kok ternyata pesawat asingnya nggak cuma satu guys, tapi banyak pasukan-pasukannya yang kayak cumi-cumi gitu. Gak lama dari kejauhan si Tekno yang bete nggak diajak selfie mendengar suara ledakan dan ternyata si Miracle Guy udah ditembak para cumi. Secepat kilat Tekno nangkep Miracle Guy yang terombang-ambing dari langit. Di sisi lain ada seorang anak perempuan bernama Missy yang lagi pengen berangkat sekolah. Bapak si Missy lagi nyimak berita pagi yang ngebahas Tekno dan Miracle Guy yang jatuh dari langit, yang membuat dia melamun gak fokus sama kerjaannya. Setelah itu ayah Missy lanjut nganterin Missy dan langsung berangkat ke kantornya yang gak lain dan gak bukan adalah kantor Heroics. Kantor Heroics ini kantor pertahanan macam TNI gitu guys. Dan mereka lagi cap-cip-cup kembang kuncup nyari heroes mana yang cocok untuk nyelesain masalah kedatangan alien ini. Mereka awalnya cuma butuh 2 heroes aja lah, tapi we've never dealt with anything like this before. Waduh, banyak bener. Karyawan Heroics pun sampai terbagong-bagong ngeliat jumlah para kawanan cumi yang mau datang ke bumi. Langsung heboh dong. Dan akhirnya Direktur Heroics yaitu Bu Granada ngutus semua pahlawan buat baku hantam sama cumi-cumi itu. Bapaknya Missy yang cuma karyawan di sana pun juga disuruh ikutan guys. Yep, bapaknya Missy juga merupakan superhero berkekuatan super tapi udah pensiun karena istrinya meninggal. Dan anaknya memohon untuk dia tidak bertempur lagi. Marcus pun berjanji akan berhenti menjadi superhero. Tapi Bu Granada terus mendesaknya dan mengancamnya jadi office boy kalau nggak nurut. Dia pun akhirnya terpaksa ngikutin perintah Bu Granada karena keadaan bumi lagi bahaya banget. Dia pun balik lagi ke mode superhero-nya, yaitu si tangan magnet. Balik lagi ke anaknya Pak Marcus yaitu Missy yang pas di sekolah dijemput oleh agen Heroics karena pengen dibawa ke sana. Missy disambut oleh Bu Granada yang jelasin kenapa Missy dibawa ke situ. Ternyata semua anak heroes harus isoman di markas pas ortu mereka lagi beraksi untuk alasan keamanan. Missy pun jengkel dan bilang, "Males aku kan gak punya kekuatan super, ngapain digabungin sama yang punya? Beda frekuensi." Walaupun insecure, Missy pun kayak bapaknya pasrah sama Bu Granada yang mulut bacot kayak knalpot bajai. Awal-awal anak-anak superhero ini pada anteng dan jaim. Tapi pas lihat Bu Granada udah pergi, lah kok mereka berubah semua jadi reok. Mereka langsung sembarangan ngeluarin kekuatan super mereka, padahal di sana aturannya nggak boleh. Pertama ada Noodle yang tubuhnya itu bisa jadi panjang kayak mie tarik. Ada yang bisa ngeluarin suara dari frekuensi terkecil sampai terbesar, sampai-sampai dia bisa nerbangin barang-barang. Dia adalah akapela.
Missy yang nggak punya kekuatan super pun auto kena mental breakdance di sana. Tapi tiba-tiba ada seorang bocil berkursi roda super datang SKSD sama Missy. Dia bernama Ban atau kita sebut saja dengan Wills. Setelah minta nomor WA, Wills pun mengenalin bocil-bocil yang lain. Ada yang kekuatan supernya bisa ngoplas wajah sendiri dan bisa sampai niruin wajah orang lain, yaitu si Face Maker. Ada juga cewek kalem tapi jago jambar. Ini dia si Jangan atau bisa kita sebut saja Ojo. Yang paling cilik ini si bocil unyu, tapi ternyata punya bogeman yang paling kuat kayak Superman. Karena dia keturunan bapaknya si Shark Boy dan juga bisa ngendaliin air dari ibunya si Lava Girl. Bocil zaman dulu kayak gua waktu masih bocil pasti pernah nonton Shark Boy dan Lava Girl. Nah, dia adalah si bocil gila bernama Guppy. Ada juga anak dari si cepat Blinding Fast. Tapi bukannya sama kayak bapaknya yang secepat kilat, dia malah kelainan jadi lemot. Dia bernama Slowmo. Mungkin dia jadi begitu karena kebanyakan Slowmo di TikTok kali ya. Di antara mereka ada juga anak kembar yang kekuatan supernya berkebalikan, yaitu si Rewind yang bisa mundurin waktu dan si Fast Forward yang bisa majuin waktu. Karena itulah mereka jadi sering berantem. Karena rebutan waktu, Missy juga dikenalin dengan pemimpin mereka namanya Wildcard, anak dari Bapak Tekno yang kemampuannya serba bisa deh. Dia bisa ngelakuin apapun, tapi sayangnya karena masih new Beetle, kekuatannya itu munculnya random, belum bisa dia kendaliin. Teleport. Pokoknya kekuatan mereka itu macem-macem kayak rujak deh. Setelah Missy kenalan sama teman-teman barunya, dari semua anak-anak ini cuma si Ojo satu-satunya yang enggak mau ngomong. Dia cuma berkomunikasi lewat gambarnya yang agak aneh dan sulit dijelasin. Tapi apa bener yang digambar Ojo ini nggak ada maknanya? Secara dia kan juga anak superhero. Habis kenalan satu sama lain, anak-anak ini pada kepo sama kekuatannya si Missy. Sayangnya karena nggak punya kekuatan super, Missy pun jadi diremehkan oleh pemimpin mereka. Setelah itu mereka pun mutusin buat nonton berita aja, ngelihat live streaming ortu mereka yang lagi ngebela bumi dari serangan alien cumi ungu. Tapi ternyata alien cumi ini mekaniknya lebih kuat guys. Mereka dengan mudah nge-smackdown para heroes. Nggak cuma itu, satu persatu orang tua mereka atau pahlawan negara ini pun diculik. Berita itu pun diakhiri dengan kalimat yang membagongkan. Kukira suhu, taunya cupu. Para heroik telah kalah secara EZ. Anak-anak super ini pada sedih ngelihat ortu mereka diculik oleh alien cumi asal planet Ogima yang mau menguasai bumi. Apa semudah itu? Oh tidak Ferguson. Kantor Heroics nyuruh bocil-bocil ini stay di markasnya, tapi Missy punya pikiran lain. Dia maju ke depan dan ngambil tablet Ojo dan nunjukin gambar-gambarnya guys. Missy pun dengan lantang bilang, "Oi Kiyomasa, nande bako, gambare loh kok bukan itu deng dialognya guys. Ulang-ulang ya. Missy pun dengan lantang bilang, "Oi para nubitol, ini gambar Ojo bukan sembarang gambar, tapi dia gambar masa depan." Dia udah prediksi kita bakal ikutan diculik cumi-cumi juga. Wait, familiar kan? Mari kita putar adegan ini. She also drew these alien creatures breaking into this very room. Nah loh, bocil-bocil ini pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari markas supaya nggak diculik cumi-cumi. Tapi gimana caranya kalau mereka aja nggak dibolehin kemana-mana? Akhirnya si Face Maker yang masih bocil udah jago nipu pun berakting di depan petugas. Mereka pun memberontak, tapi karena masih kecil, omongan mereka pun nggak didengerin sama orang tua. Nggak tahu kali ya, mereka ini kan bukan bocil sembarang bocil. Dengan kekuatan super turunan ayahnya si Shark Boy, Guppy pun nge-smackdown para petugas dengan gampangnya. Si Noodle yang menggeliat pun ikutan bantu nyuri kartu akses. Tapi sialnya mereka kalah gercep sama petugas buat mencet tombol alarm, bikin mereka nggak jadi bisa keluar. Gak lama ada suara geruduk-geruduk dari mesin ventilasi di atas. Kayaknya bener nih prediksi si Ojo. Tangan cumi-cumi pun muncul dan langsung menculik Wildcard. Gak jadi, kan ada Rewind yang bisa ngembaliin waktu supaya mereka bisa nyegah petugas mencet alarm. Mereka pun langsung ngibrit keluar walaupun berkali-kali dihadang petugas. Sampai-sampai mereka
mereka nyenggol Miss Granada tanpa sadar tuh. Sampai akhirnya mereka terjebak di jalan buntu dan dicegat oleh para satpam. Tapi mereka lihat kayak ada tutup panci tuh di atas. Kayaknya sih jalan keluar nih. Dengan nyanyian berfrekuensi sebesar bagong milik akapela membuat tubuh para satpam berterbangan membentuk tangga. Setelah di atas, anak-anak ini akhirnya bisa kabur naik tram alias kereta yang dibawa pakai medan magnet. Tapi lagi-lagi udah dicegat di luar dong. Sampai akhirnya akapela lagi-lagi berhasil nerbangin tram pakai suara super bagongnya, dan si Noodle nih yang ngarahin biar nggak nabrak. Tapi energi mereka terbatas lah, keduanya udah kecapean dan udah nggak bisa ngendaliin tram yang mereka naiki. Karena akapela udah kehabisan suara, mereka pun jatuh dan menabrak perkarangan rumah yang ternyata hoki bener, jatuhnya di rumah neneknya Missy tuh. Mereka pun disambut sama neneknya Missy yang berkali-kali nanyain, udah pada makan belum? Pada mau makan apa nih cucu-cucuku? Biasalah nenek-nenek suka ngasih makan ya kan? Tapi ternyata lagi-lagi ini bukan nenek sembarang nenek. Selama di sini nenek bolak-balik ngeyakinin mereka buat jadi kompak dan bersatu melawan alien. Tapi kan aku masih bocil, Nek. Ini bukan soal siapa yang terkuat dan siapa yang tercepat, tapi soal kerja sama tim. Nenek pun nunjukin sesuatu di belakang rumahnya yang ternyata surprise, itu adalah tempat latihan para superhero. Jadi ternyata dulunya para orang tua mereka belajar ilmu superhero dilatihnya sama nenek ini. Di sini bocah-bocah pada latihan mulai dari bela diri, latihan keseimbangan, dan yang paling utama mereka belajar kerja sama tim. Nenek pun menunjuk Missy sebagai pemimpinnya. Meskipun Missy gak ada kekuatan super, tapi nenek melihat kecerdasannya dan jiwa kepemimpinannya sangat super. Tapi sebelum-sebelumnya Wildcard yang adalah pemimpin mereka selalu adu bacot nih sama Missy yang suka sotoy asal buat keputusan buat yang lain. Sehingga perintah Missy kepada anak lainnya selalu direbut oleh Wildcard. Missy udah ditunjuk neneknya para superhero sebagai pemimpin aja, Wildcard masih gak mau ngalah guys. Sampai akhirnya latihan semuanya pun jadi kacau balau. Ternyata jadi kompak itu susah banget. Emang cuma bocil-bocil ini doang yang susah kompak? Ternyata orang tua mereka juga sama enggak akurnya dong. Para heroes yang lagi dikurung di penjara malah saling adu senggol bacok satu sama lain. Ini mah buah nggak jatuh jauh dari pohonnya banget nih. Nggak anak, nggak orang tua, sama aja. Hingga akhirnya para ortu ini dikabarin oleh presiden lewat pesan singkat yang menyatakan kalau anak mereka telah kabur dari markas. Yang langsung membuat mereka syok terkejut-kejut. Balik lagi di rumah nenek tempat bocil-bocil ini latihan dan masih saling berantem. Melihat kegaduhan, nenek pun menghentikan mereka dan menyuruhnya untuk lanjut latihan lagi lah. Nenek pun mendekati Missy yang lagi mewek karena merasa gagal jadi pemimpin. Tapi nenek terus membangkitkan semangat Missy. Permisi Missy, nenek yakin Missy pasti bisa menyelesaikan misi kalau Missy jadi pemimpinnya misi ini. Tak lama kemudian Wills mendengar suara helikopter mendatangi rumah mereka. Oh my god, Heroics menemukan mereka guys. Nenek pun akhirnya membuka sebuah terowongan rahasia dan menyuruh anak-anak itu untuk sembunyi di sana. Bocil-bocil itu pun masuk ke terowongan dan meninggalkan nenek sendirian. Lalu nggak lama ada seorang tamu yang datang, tapi tiba-tiba tamu itu berubah jadi besar dan punya tentakel sehingga nenek ditangkap si tamu yang ternyata adalah si cumi-cumi ungu guys. Aduh. Setelah melewati terowongan Casablanca si nenek, Missy yang melihat gambaran baru si Ojo pun jadi punya ide nih. Gimana kalau kita nyuri UFO alien aja yang digambar Ojo biar bisa menyelinap ke pesawat utama dan nyelamatin orang tua mereka yang dikurung di sana. It means there's probably one nearby that will sneak on board and pilot up to the mothership. Selalu bener deh gambar Ojo. Nggak jauh dari sana ada UFO mini milik alien yang kuncinya masih nyantol. Mereka pun segera masuk ke dalam UFO itu. Tapi sialnya ada salah satu dari mereka yang jadi beban, yaitu si paling lemot, si Slowmo yang nyaris aja ketangkep ceker alien ungu. Untungnya dengan bekerja sama mereka pun berhasil menyelamatkan Slowmo dan akhirnya bisa berhasil terbang menggunakan UFO alien. Nah, sesampainya di
pesawat utama, mereka pun puter otak lagi gimana caranya nyelamatin ortunya. Walaupun si Wills anaknya Miracle Guy ini disabilitas, tapi dia super duper pinter guys. Dia bisa nemu cara buat tahu lokasi ortu mereka dari sinyal yang terhubung antara Missy dan bokapnya. Saat lagi OTW menuju ortu mereka dikagetin oleh ceker-ceker ungu yang ngikutin. Jalan mereka dikepung, mereka terpojok dan akhirnya mereka masuk ke balkon yang di luarnya itu isinya ruangan luas yang di tengah-tengahnya ada piramid bagongnya. Tapi kok di pesawat alien ini ada Tuan Presiden lagi ngobrol sama orang mencurigakan. Ngobrolnya nyantui banget lagi. Dan terdengar kata-kata presiden yang lagi curhat sama bestinya. Sudah, nggak usah banyak berdebat. Kita bakal luncurin roket piramid yang isinya alien-alien yang bakal ngewasain bumi. Pak Presiden superhero kok jahat? Acara nguping ini pun dihentiin sama kemunculan Bu Granada. Loh, kok dia ada di pesawat alien juga? Anehnya lagi, kok Bu Granada bisa tahu posisi mereka ya? Beneran aja, Pak Presiden pun tiba-tiba datang dan bilang, "Ya nggak tahu, Loyo kok tanya saya." Dan pas dilihat gambarnya si Ojo, Bu Granada, presiden, serta orang-orang penting lainnya berubah jadi alien. Kenapa jadi membagongkan banget gini guys? Kok semuanya jadi pada jahat? Anak-anak ini pun akhirnya dikurung di penjara yang bisa membatasi kekuatan mereka. Dan Guppy yang hanya bisa mengendalikan air kalau ada airnya pun, botol minumnya pun dirampas. Dan mereka pun kini ngestak gak tahu gimana caranya keluar. Selanjutnya nyokap bokap para bocah yang udah gak berantem lagi nyari cara nih supaya bisa bebas. Miracle Guy yang udah kehabisan kesabaran pun langsung memukul-mukul pintu penjara. Tapi tiba-tiba muncul makhluk putih mirip kain terpal yang OP banget, langsung ngekungfu semuanya. Dan ternyata sosok ini adalah ibunya Marcus toh, alias neneknya si Missy yang ternyata juga dijebloskan ke penjara. Pantes aja kuat, orang dia adalah neneknya para superhero, dia aja bisa ngebanting para pahlawan tuh. Anak-anak mereka yang masih di penjara lain pun masih ribut nih. Mereka mulai kehabisan energi dan mulai menyalahkan satu sama lain, terutama Wildcard yang sangat menyalahkan Missy karena udah ngebawa mereka ke pesawat ini. Wills mulai menengahi mereka dan bilang, "Udah gak usah banyak cincong, kita harus segera pergi dari sini." Mendengar omongan Wills, Missy pun jadi punya ide. Gimana kalau kita matahin semangat yang lain biar bikin mereka nangis? Loh kok seolah paham rencana Missy, Wills dan Wildcard pun mulai ngomong-ngomong hal-hal sedih tentang mereka dan orang tua. Dan mereka semua pun akhirnya menangis guys. Guppy yang melihat keanehan itu pun kebingungan. Kenapa sih kalian sengaja membicarakan hal sedih dan bikin kita nangis? Oh, ini toh. Akhirnya ngerti tuh si bocil. Ternyata mereka bikin anak-anak yang lain nangis biar semuanya bisa keluarin air matanya supaya Guppy bisa mengumpulkan air-air itu dan membentuknya menjadi kunci pintu penjaranya. What are you making? Miracle key. Cerdas banget gila idenya. Akhirnya mereka pun jadi bisa bebas. Di sisi penjara yang lain, para orang tua malah pekok. Mereka semua cuma diem-dieman dan gak berhasil nemuin cara buat kabur. Tekno yang gabut malah benerin TV yang ada di dalam penjara. Dan saat TV itu nyala, mereka bisa ngelihat anak-anak mereka kabur dari sel tahanan. Tapi lagi-lagi perdebatan antara Missy dan Wildcard terjadi dan disaksikan oleh para orang tua. Missy bilang mereka lah yang harusnya ngelawan alien itu karena waktu udah gak lama lagi. Tapi si Wildcard nggak mau dan lebih memilih untuk mencari orang tuanya. Wildcard masih insecure sama kekuatannya yang munculnya hoki-hokian, jadi mending orang tuanya aja yang baku hantam sama alien. Adu bacot itu pun tidak terhindarkan sampai akhirnya mereka pun membuat kubu-kubu. Wildcard pun ngajak Facemaker buat ikut dengannya dan yang lainnya monggo sono tonjok-tonjokan sama alien. Emang susah banget kompak dah nih bocil. Wills pun punya ide, dia yang super pintar ini yakin bisa ngehentiin roket piramid yang isinya cumi-cumi itu buat berangkat ke bumi. Jadi misi mereka cuma satu, yaitu bawa Wills aja ke deket piramid. Di sisi lain, Wildcard dan Facemaker yang berdua doang justru geger. Wildcard yang songong pun akhirnya misah juga dari Facemaker. Dan tiba-tiba nggak lama dari itu, Wildcard pun ketangkep dengan EZ dan dikurung oleh Bu Granada yang udah mengincarnya dari lama karena dianggap Wildcard itu berbahaya. Kubu Missy yang awalnya baik-baik aja akhirnya didatangi oleh para satpam alien. Missy pun memimpin serangan dari masing-masing mereka
mereka buat kerjasama tim dan menjatuhkan para penjahat. Guppy yang kayak kucing kepanasan dan galak berhasil membuat para penjaga KO. Akapela berhasil bikin semua penjaga congeknya keluar. Tapi guys, para penjaga ini akhirnya ngeluarin ulti mereka, yaitu berubah menjadi cumi-cumi alien. Dan mereka pun berhasil diborgol guys. Eits, gak jadi lagi. Berkat si Riwan yang bisa membalikan waktu, bocil-bocil ini pun bisa comeback. Mereka ngebikin borgol yang awalnya ngarah ke mereka justru berbalik ke arah ceker para penjaga itu. Kena deh. Looking for these? Bocah-bocah akhirnya berhasil mendekati piramid yang ternyata dikelilingi oleh medan listrik yang berbahaya. Kok bisa? Padahal kan nggak ada siapa-siapa yang bisa nyalain medan listriknya. Dan untuk pertama kalinya, Ojo yang nggak pernah ngomong dari awal scene pun akhirnya ngaku kalau itu ulah dia. Aduh, kenapa lagi nih si bocil yang sebelum-sebelumnya hobi banget jadi beban. Tapi dengan santuinya, Missy pun memanggil Wildcard dari speaker. Oi, kartu liar, kamu udah di ruang kontrol belum? Yang tiba-tiba langsung dijawab sama Wildcard, udah dong besti. Lalalalala, bukannya Wildcard disimpan di ruangannya Granada, kok ujuk-ujuk bisa di ruangan kontrol? Granada yang melihatnya dari CCTV pun jadi panik lah, masa enggak? Terus ini siapa dong yang dikurung di ruangan gue? Jeng, ternyata yang di depan Granada itu bukan Wildcard, tapi si Facemaker yang komuknya diubah jadi mirip Wildcard. Granada pun langsung ngamuk kesetanan karena udah dikibulin bocah 12 tahun. Ojo yang terheran-heran pun akhirnya nanya, kok bisa? Missy akhirnya buka kartu. Dia ternyata udah ngasih pesan ke Wildcard dan dia udah tahu kalau Ojo itu adalah mata-mata alien dari sejak mereka di terowongan Casablanca. Nah lo, plot twist dong. Ternyata si Ojo nggak sengaja ngegambar dirinya yang jadi cumi-cumi dan gambarnya itu dilihat oleh Missy. Holy doo-doo. Dan tiba-tiba karena aibnya udah kebongkar, Ojo pun langsung berubah jadi bocil cumi-cumi. Facemaker pun berhasil bebas dari Granada yang udah kebakaran jenggot dan langsung ninggalin dia gitu aja. Dan Wildcard bisa matiin sistem medan listrik dari ruangan kontrol. Si Ojo nggak habis akal, dia ngegambar Bunglon dan Gurita yang gambarnya itu lama-kelamaan jadi kenyataan dan berubah menjadi segede bagong. Missy dan kawan-kawan harus ngelawan monster-monster ini, sementara Wildcard harus berhadapan dengan Granada yang udah murka. Wildcard pun chill aja karena ternyata dia udah bisa ngendaliin kekuatannya yang random itu. Wildcard jadi bisa terbang, ngeubah bentuk, dan ngeluarin listrik dari tangannya. Bahkan saat lagi bayuan sama Bu Granada, dia bisa sampai ngebekuin dia guys. Para tetua yang masih dikurung di penjara malah jadi nobar anak-anak mereka dan jadi kegirangan tuh. Mereka nyaksiin Missy yang ngasih aba-aba ke anak lain buat ngalahin monster yang dibuat oleh Ojo. Guppy bisa ngendaliin cairan logam yang menyelimuti piramid dan bisa mengubahnya menjadi hiu mirip bapaknya si Sharkboy yang bisa ngelawan beberapa monster sampai ditelan hidup-hidup. Karena Missy percaya sama teman-temannya, dia pun langsung terjun payung bareng monster itu ke jurang antah berantah. Para monster dan Missy pun terjatuh, tapi untungnya Noodle berhasil menangkap Missy. Wheels yang dari tadi fokus berusaha matiin roket piramidnya dengan tablet kontrolnya digangguin oleh Ojo yang ngeluarin tentakel dan menjatuhkan tablet milik Wheels. Tabletnya pun jatuh dalam banget ke jurang antah berantah sampai-sampai Noodle yang fleksibel pun gak bisa ngambilinnya. Tapi tiba-tiba si Slowmo yang selama ini kita remehin karena lemot, dia pun memanfaatkan kelemotannya itu buat mengambil tabletnya. Masalah baru pun muncul, gimana caranya Slowmo balik ke atas guys? Missy pun memanggil Wildcard yang udah bukan Yubito lagi untuk teleport ke sana menyelamatkan si Slowmo. Setelah Wildcard berhasil balikin Slowmo bareng tablet kontrolnya, Noodle pun dengan fleksibel menaruh tablet kontrol itu buat matiin sistem roket piramid tepat 1 detik sebelum roket lepas landas. Piramid pun terbuka dan yang keluar bukan cumi-cumi alien, ternyata plot twist lagi nih, kenapa isinya malah orang tua mereka yang tadinya bukannya di penjara ya? Ngelihat para bocil yang pelangak-pelongok kebingungan, Granada, presiden, dan para penjaga pun justru muncul. Dan ternyata, oh alah, semua ini settingan guys. Gue pikir yang suka settingan begini cuma Vicky Prasetyo, ternyata Alien dan para Heroics udah merencanakan ini dari awal. Mereka buat settingan beginian supaya bisa ngelatih anak-anak mereka untuk bisa jadi penerus yang lebih baik dari nyokap dan bokapnya. Ojo pun bilang kalau
kalau di dunia alien justru malah anak-anak yang berkuasa. Karena generasi peneruslah yang adalah tombak perubahan seisi planet. Ojo pun yang ternyata adalah pemimpin dunia alien minta tolong nih kepada Missy dan kawan-kawan agar mereka semua nggak cuma jadi pahlawannya bumi, tapi menjadi pahlawannya segalaksi raya. Gila sih, malah bocil yang jadi pemimpinnya. Kepercayaan yang tinggi terhadap generasi penerus bangsa. Gue juga percaya sih, kalian-kalian yang lagi nonton atau belum nonton video ini akan menjadi orang yang sukses dan membuat bangsa ini jadi lebih maju. Amin ya guys. Jangan lupa ucap amin di komen ya. Setelah mendengar nasihat dari Ojo, Missy dan kawan-kawan pun akhirnya mengucapkan janji itu. Dan setelahnya, anak-anak dan para orang tua superheroes itu bisa kembali bersama dan hidup bahagia. Itulah dia cerita dari film We Can Be Heroes. Gimana guys? Ending yang cukup memblowingkan sekali bukan? Filmnya menyenangkan dan penuh dengan plot twist. Gue justru suka guys, dimana kekuatan anak-anak ini beragam, bahkan cenderung agak nyeleneh. Kayak jarang aja gitu di film-film lain ada yang punya kekuatan kayak bocil-bocil ini. Dan gak ada yang OP alias overpower atau terlalu kuat. Mereka punya kelebihan dan keterbatasan masing-masing yang kalau saling melengkapi justru bikin mereka istimewa. Keberhasilan mereka menyelesaikan misi ini ngebuktiin kalau bocil-bocil juga gak kalah kuat sama orang tua. Kepercayaan, kerjasama tim, dan jangan pernah ngeremehin seseorang karena bukan berarti kita lebih baik daripada mereka. Dan cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Nah, kalau kalian suka video ini, yuk share ke teman-teman kalian yang belum nonton. Dan jangan lupa like video ini, subrek juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Alekir. Jika kalian punya rekomendasi cerita yang mau dibawain selanjutnya, tolong kasih tahu aku di kolom komentar ya. Follow IG gue juga di @alebhawiko. Kalau komen kalian gak dibalas di sini, gue pasti akan balas kalian di DM gue. Ini pasti nih. Oke, thank you for watching. Jangan lupa jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.